Kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Masa jabatan Jokowi berakhir di bulan Oktober 2024. Lalu akan kemana? Pernyataannya sih bakal kembali ke Solo dan jadi rakyat biasa. Tapi tunggu, kita tahu Jokowi selalu punya kejutan. Jangan dulu terlalu cepat ambil kesimpulan. Nah, sekarang aku akan coba memprediksi setelah masa jabatannya habis, rencana apa yang akan diambil. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa, ini emang jawaban yang paling mungkin, di mana Jokowi memulai semuanya. Masa kecilnya dimulai di sini. Dan penting untuk kita bahas, bagaimana masa kecil Jokowi sampai bisa jadi seperti sekarang. Karena sedikit banyak nih, masa-masa itu yang mempengaruhi cara berpikir Jokowi. Kalau kita tarik ke belakang, tidak ada nama besar yang menghiasi kehidupannya. Jadi, Jokowi tidak punya privilege dari ayahnya atau dari siapapun keluarganya. Bahkan dari kesulitan hidup yang dialami, Jokowi terpaksa begadang, mengojek payung dan jadi kuli panggul. Cuma untuk membiayai diri sendiri keperluan sekolah dan jajan sehari-harinya. Kalaupun dapat warisan, Jokowi cuma dapat warisan keahlian bertukang kayu dari ayahnya. Dari keahliannya itu, Jokowi mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Bicara tentang latar belakang pendidikannya, masa sekolah Jokowi dihabiskan di Surakarta. Jokowi justru baru meninggalkan Solo saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada di jurusan Kehutanan dan aktif sebagai anggota pencinta alam. Setelah lulus di tahun 1985, Jokowi kemudian bekerja di BUMN. Di PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Nah di sini, Jokowi tidak lama dan kemudian memilih pulang menyusul Iriana yang sedang hamil 7 bulan. Kembali di Solo, Jokowi memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama Severa Kabu. Usahanya ini sempat berjaya, tapi juga sekaligus naik turun. Pernah tertipu pesanan yang akhirnya nggak dibayar. Tapi dari usahanya ini, ia kemudian bertemu dengan Bernard Arnault, pria berkebangsaan Prancis yang kemudian memberinya panggilan yang sampai sekarang sangat populer yaitu Jokowi. Sedikit banyak pertemuan dengan Bernard Arnault ini yang menginspirasi Jokowi untuk terjun ke politik. Karena diajak berkeliling Eropa, Jokowi melihat tata kelola kota di Eropa yang kemudian membuatnya punya tekad untuk menerapkannya di Surakarta. Maka untuk pertama kalinya Jokowi maju pilkada di kota Solo pada tahun 2005. Saat itu Jokowi berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo dan diusung oleh PDIP dan PKB. Jokowi berhasil memenangkan pemilihan dengan persentase suara sebesar 36,62% suara. Sukses di periode pertama, Jokowi maju kembali di tahun 2010 dan lagi-lagi terpilih bahkan dengan suara melebihi 90%. Sukses di Solo, Jokowi dilirik untuk maju Pilkada DKI Jakarta sebagai penantang petahana Fauzi Bowo. Dari hasil survei saat itu, awalnya Jokowi kalah dari Fauzi Bowo. Begitu juga dengan dukungan partai. Jokowi yang berpasangan dengan Ahok cuma didukung dua partai yakni PDIP dan Gerindra. Tapi, hasil putaran pertama di luar dugaan. Jokowi memimpin suara. Dan di putaran kedua, Jokowi juga menang. Seiring terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitasnya juga melejit. Rekam jejak dan pendekatan memimpin Jakarta out of the box, belusukan dan turun langsung ke gorong-gorong. Pendekatannya ini yang kemudian membuat Jokowi merajai survei-survei calon presiden, sehingga muncullah wacana saat itu untuk menjadikannya calon presiden. Dan benar, Jokowi pun diusung oleh PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura berpasangan dengan Yusuf Kala. Dan hasilnya, KPU menyatakan Jokowi menang dengan perolehan suara 53,15%, sementara Prabowo mendapat suara 46,85%. Begitu juga dengan Pilpres 2009, Jokowi kembali memenangkan pemilu. Oke. Kira-kira begitulah perjalanan hidup Jokowi, mulai dari anak seorang tukang kayu sampai bisa menjadi seorang presiden. Dan sekarang, pertanyaan intinya, akan bagaimana Jokowi setelah tidak lagi jadi presiden? Seperti yang sudah kita singgung di awal, meski ada pernyataan Jokowi akan kembali ke Solo, tapi kita tahu
Jokowi sedang bermanuver. Salah satu kemungkinannya adalah bergabung dengan partai. Dan ini sangat terbuka lebar. Wacana untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Golkar tambah menguat. Dorongan ini muncul justru dari kalangan internal Partai Golkar. Menurut banyak politisi Golkar seperti misalnya Ridwan Hisyam, Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin Golkar karena rekam jejaknya yang dekat dengan Golkar. Jabatan Menko seperti Menko Maritim dan Investasi dan Menko Bidang Perekonomian, dua-duanya kader Golkar. Ditambah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga merespon baik soal isu Jokowi gabung Golkar. Meski begitu, usulan kemungkinan Jokowi jadi ketua umum sekaligus juga rentan diprotes karena dianggap akan bertentangan dengan ADART partai yang mensyaratkan ketua umum adalah yang pernah menjadi pengurus Golkar tingkat pusat atau organisasi pendiri atau yang didirikan Golkar setidaknya 1 periode dan didukung minimal 30% pemilik suara. Selain wacana Jokowi masuk Golkar, sempat ada usulan dari Guntur Soekarnoputra, putra Presiden pertama RI, untuk mengambil alih kepemimpinan PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Tapi itu sebelum ketegangan di antara keduanya. Atau betul yang disebut Jokowi akan kembali ke Solo dan jadi rakyat biasa karena Jokowi pernah mengisyaratkan akan mundur dari panggung politik setelah jabatannya berakhir pada Oktober 2024. Bahkan kabarnya sembari kembali ke kampung halamannya di Solo, Jokowi juga berniat untuk menjadi aktivis lingkungan hidup. Tapi ya sekaligus wacana politik dinasti Jokowi juga naik. Jokowi dinilai menggunakan momentum masa jabatannya di detik-detik terakhir untuk membangun dinasti politik bagi keluarganya. Sampai saat ini berembus wacana menantu Jokowi, Erina Gudono diproyeksikan untuk ikut Pilkada Sleman. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah juga menyatakan bersedia memberikan dukungan politik ke Erina Gudono. Sang suami, Kaesang, juga disebut-sebut bakal diproyeksikan untuk bersaing dalam Pilkada 2024 setelah sebelumnya ada wacana Kaesang masuk ke bursa Pilkada Depok. Oke, sekarang pertanyaannya kalau Jokowi memilih untuk tidak terjun lagi ke dunia politik sebagai mantan presiden, fasilitas apa sih yang bakal didapat setelah tidak menjabat lagi? Kalau soal itu, pertama, merujuk Undang-Undang Nomor 7 1978 tentang hak keuangan, administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta bekas Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi bakal dapat uang pensiun yang setara dengan 10% gaji pokok, yaitu sebesar 30,2 juta rupiah. Berhak pula dapat tunjangan berupa rumah yang disediakan oleh negara. Persoalan rumah yang akan ditempati kabarnya nih, Jokowi sudah memilih untuk dibangunkan rumah. Bukan di Jakarta, tapi di Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tunjangan lain yang didapat itu mencakup biaya-biaya seperti pemakaian air, listrik, telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan keluarga Jokowi. Fasilitas lain yang akan didapat Jokowi adalah mobil dinas, termasuk juga masih berhak mendapat fasilitas keamanan yang disediakan pasukan pengamanan presiden meski sudah tidak menjabat lagi. Nah, di luar dari apa rencana Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, penting untuk sedikit menyinggung soal perubahan apa yang kita rasakan. Di luar dari IKN, kalau dulu pembangunan seluruh Jawa sentris, yang bisa kita lihat sekarang nih, sudah ada banyak infrastruktur di pelosok negeri. Di pemerintahan Jokowi juga ada yang namanya hilirisasi yang cukup membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Sebagai contoh, hilirisasi nikel yang sejak tahun 2020 sudah terlihat hasilnya. Laju ekspor Indonesia meningkat drastis pasca Indonesia hanya mengekspor barang setengah jadi dan barang jadi dari komoditas nikel. Kemajuan ini adalah salah satu kunci agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Tapi ini pendapat pribadi. Kalau berbeda, kamu bisa nulis pendapatmu ya di kolom komentar. Kamu juga bisa menuliskan kesan dan pesan kamu nih tentang kontribusi Jokowi selama 2 periode jabatannya. Ditunggu ya!